Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Color Sepi. Oke, kali ini saya akan memberikan bukan tutorial ya, tapi lebih ke gimana ya, kita bikin sesuatu, misalkan contoh layout gitu ya, layout tipografi, banner, kemudian itu dari artwork tadi itu karena banyak yang meminta saya bikin ini nih tapi pengen saya jual di Shutterstock, langkah-langkahnya gimana sih gitu. Udah daftar sudah, tinggal upload, sebenarnya gampang kan, tinggal kita save EPS 10 lalu di-upload. Tapi ada beberapa tuh yang masih belum tahu gimana cara uploadnya, terus gimana kok masih di reject. Nah itu nanti ada kemungkinan kecil yang file kita di reject itu kenapa gitu. Misalkan ada objek yang kecil titik atau atau artboardnya kelebihan sedikit. Nah itu nanti akan kita bahas sekalian langsung bagaimana cara uploadnya ke Microstock, atau yang khususnya di sini yang akan diulas adalah Shutterstock. Cek langsung videonya. Nah, untuk contoh banner-bannernya itu seperti ini ya. Ini banner-banner, ada yang banner vertical banner atau roll up banner, ada yang banner web ya, kurang lebih banner-banner yang sering dibutuhin di market ya. Oke, hari ini kita akan membuat banner ya, banner web ya. Jadi banner web itu kan biasanya horizontal ya. Kita harus pastikan ukuran di Shutterstock ya. Ini kita anggap Shutterstock karena yang paling rame, jadi kita ngikutin size-nya dia aja. Itu paling tinggi, paling minimum itu adalah 2000 kali 2000 pixel. Nah ini kita cek dulu. Edit artboard. Oke, ini udah 2000 kali 2000 pixel. Nah karena kita membuatnya panjang, jadi kalau itu tingginya harus 2000 minimal, panjangnya ya terserah, menyesuaikan panjangnya banner. Oke, kita juga cek dulu apakah sudah RGB. Belum ternyata. Oke, kita ganti ke RGB dulu, lalu kita buat objek. Nah kita bikin tingginya di 2000 pixel, lalu panjangnya berapa ya, 4500 kali ya. Oke, 4500 kurang, kalau banner tuh kayak lebih panjang lagi. Nah kok 5000. Nah kita udah bikin satu bidang ukuran 2000 kali 5000 pixel. Nah kenapa kok nggak pakai ini gitu, ini kan udah ada artboardnya misalkan. Tujuannya adalah karena ini mau saya pakai atau saya bikin artboard. Jadi gini, kita copy dulu, Ctrl C, lalu paste in place atau Ctrl F. Nah ini ada dua objek yang bertumpuk. Salah satunya kita select lalu kita jadikan artboard. Nah convert to artboard. Ada dua, satunya jadi artboard, satunya jadi bidang. Kenapa kok dipisah dulu gitu? Ini harus dibuang, yang ini harus dibuang. Nah kemudian tinggal ini. Tujuannya adalah biar artboard dengan objeknya itu nggak melebihi batas artboard. Jadi dia presisi, benar-benar pas ukurannya sama. Jadi Shutterstock itu kan kalau dia melebihi objek sedikit aja, nggak tahu berapa pixel, itu akan ditolak gitu. Jadi misalkan kita nih udah bikin artwork itu benar-benar udah detail, rapi segala macem, terus tiba-tiba melebihi objek, harus bongkar lagi, lalu ditolak, itu kan sayang gitu. Jadi pastikan ini artboard dengan objeknya itu benar-benar align, jadi nggak ada yang melebihi. Oke, kita sekarang mulai bikin banner. Oke, ini kita bikin banner simple saja ya. Nah, kita hilangkan ini outline, kita pakai warna gradasi aja. Ini kenapa jadi panjang gini? Nah kita pakai warna gradasi, misalkan gradient. Misalkan gini. Nah untuk banner itu kan biasanya kan
ada elemen-elemennya itu kan di layout itu ada background, terus ada objek yang di highlight tuh entah berupa ilustrasi atau berupa gambar atau hanya warna untuk menaruh atau untuk placing foto nantinya kalau kalau customer itu udah download, dan ada teks sebagai dummy. Oke, jadi kita bikin ini aja ya, bikin background misalkan gini, background apa namanya, grafis ya, geometrik gitu. Nah, anggaplah ini kita bikin aja. Nah, kita bikin simple aja, bikin yang menarik, kita copy paste saja, misalnya begini. Nah, ini saya sih biasanya lebih suka tetap pakai ini ya, apa namanya, shape builder, jadi untuk membuang-buang. Ini misalkan kita membuang, buang. Nah, sorry. Nah, tinggal di select, buang. Ini harusnya tadi sama ini, di select juga. Select lagi. Shape builder, shift M. Nah, harusnya tadi sama ini juga di select, kelupaan. Oke, lalu buang. Oke, dibuang-buang aja. Nah, padahal bikinnya cuma segini doang. Nah, ini sih kreasinya bebas ya, mau dibikin seperti apa. Ini hanya contoh saja, contoh backgroundnya. Nah, ini kita mau bikin lebih banyak lagi backgroundnya. Nah, ini sama lah seperti tadi, pakai shape builder lalu dibuang, tinggal ini warnanya diganti. Nah, ini hanya contoh, pastinya kreasi teman-teman akan lebih bagus ya harusnya. Ini kita select lagi. Salah, yang dibuang hanya ini. Nah, ini harus diselect, sorry, ini juga harus diselect karena pengen ngedapetin. Nah, ini loh, pengen dapetin ini ya, jadi ya ini sih. Nah, kira-kira cukup lah kali ya ini untuk contoh background. Nah, satu lagi yang perlu diingat dari tadi, jangan sampai ada yang melebihi batas. Itulah tujuannya kenapa menggunakan shape builder, terus tadi menggunakan create artboard. Nah, itu otomatis akan rapi gitu, pinggiran potongan-potongannya itu rapi. Nah, kemudian setelah background dapat, kita bikin teksnya. Oke, lalu kita pakai type tool untuk membuat dummy text. Nah, ini kita ambil seperlunya. Nah, lalu size-nya dibesarin aja lah secukupnya. Nah, misalkan kayak gini, anggaplah ini dummy text, ambil seperlunya ya. Periksa dulu, kalau ada kadang-kadang suka. Nah, jangan sampai ini juga melebihi gini, jadi benar-benar dimasukin semua. Oke, lalu paragrafnya biar rapi gini, misalkan contoh kayak gini, di scale pakai free transform atau E. Oke, nah misalkan ini kasih elemen-elemen yang biar kelihatan lebih menarik lah, misalkan gini gitu. Oke, lalu kita bikin title. Oke, begitu diklik langsung, klik kiri itu otomatis akan muncul teks lorem ipsum. Nah, ini kita jadikan sebagai title saja. Ini contohnya begini. Nah, ini udah jadi satu banner. Ini kan sebenarnya dummy ya. Ini nanti bisa diganti foto mungkin sama customer kalau mau beli. Nah, ini simpelnya gini. Tapi kayaknya kurang menarik, yang warnanya diganti aja deh. Biar lebih colorful itu ya.
bebas, warnanya mah bebas aja, yang penting enak dilihat. Nah, cukuplah begini. Ya, ini oke. Sekarang nih harus diperiksa lagi. Kadang kita mungkin pernah menggunakan, oh sorry, ini tagnya udah ya. Setelah teks udah, jangan lupa di convert to object. Nah, convert to object itu shortcutnya Ctrl Shift O. Ctrl Shift O. Kok nggak mau sih? Ctrl Shift O. Bentar. Something wrong. Nah, keyboardnya agak bermasalah nih. Ctrl Shift O. Nah, itu di mana kalau ya ini saya lupa di mana tempatnya. Ctrl Shift O itu object convert kalau nggak salah tuh. Aduh lupa. Ya intinya itulah, untuk mengconvert teks menjadi objek itu pakai Ctrl Shift O. Nah, saya lupa itu di mana ininya, apa namanya, di panelnya lupa, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting itu tadi caranya. Oke, ini udah jadi objek, ini juga udah jadi objek, ini udah rapi. Pastikan lagi jangan sampai ada yang melebihi garis, melebihi artboard. Nah, satu lagi, ini kadang-kadang kita mungkin pakai pen tool. Nah, pernah pakai pen tool, mungkin nggak sengaja ngeklik gini, misalkan nggak sengaja terus lupa misalkan gini, itu kan nggak kelihatan. Nah, ini ada objek kecil titik ini, itu bisa jadi artwork ini di reject. Nah, itu karena ada satu objek yang nyelip gitu, yang kita kadang-kadang nggak sadar, apalagi kalau udah bikin artworknya itu detail, terus nyari titik kayak gini satu itu kan susah banget. Nah, itu make sure sebelum kita save ke IPS itu diperiksa dulu, jangan sampai ada. Nah, atau kita misalkan bekas apa ya, misalnya bekas shadow atau apapun tuh yang kadang nongol di link, atau kita apa namanya, apapun tuh image apa yang pokoknya harus di sini harus clean, jangan sampai ada satu titik yang itu membuat kita ditolak gitu. Oke, nah sekarang ini udah jadi, kita save. Misalkan satu. Ini IPS ya. Nah, satu lagi, waktu kita save ke IPS, biasanya kalau kita artboardnya banyak, pengen bikin misalkan 10 artboard jadi 10 file IPS gitu ya, itu kan pakai use artboard ya. Itu sekarang nggak bisa. Saya juga belum upload sih sebulan ini, cuman sempat ada teman nanya, ini kok nggak bisa, kenapa ya use artboard gitu. Itu saya juga baru tahu. Mungkin karena banyaknya similar konten gitu, jadi mungkin banyak yang ditolak kali ya. Tapi kalau untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya use artboard ini jangan dicek atau jangan dicentang. Udah saat ini bikin satu-satu aja, nggak apa-apa. Bikin satu file, satu artboard, lalu di upload gitu aja. Oke, kita bikin satu aja. Lalu ini Illustrator 10, IPS 10 ya. Oke, kita save. Nah, jangan lupa, karena ini kan kita mau upload di Microsoft yang lain, jadi diekspor juga ke JPEG. Oke, JPEG-nya ya kurang lebih 115 dpi. Iya. Nah, setelah semua selesai di save, oke, kita langsung menuju ke Shutterstock. Lalu kita upload file yang tadi sudah jadi. Oke, selesai. Langsung next. Nah, oke, dia sudah nongol di sini, tinggal kita isi deskripsi. Nah, ini karena contoh, jadi saya nggak akan upload ya, ini nanti akan saya delete lagi. Jadi deskripsi itu harus menjelaskan, misalkan contoh nih, kita isi apa ya enaknya ya, banner ini
banner for web design, atau colorful background for web design, bla 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 bla. Pokoknya intinya untuk judul itu usahakan ada 5W1H ya. Kalau gambarnya ini anggaplah misalkan contohnya gini, banner atau blue, misalkan warnanya colorful atau blue, atau apa ya, colorful, misalkan geometric banner for apa ya, web design atau apa. Yang jelas intinya judul itu sejelas mungkin, panjang dikit nggak masalah, yang penting menjelaskan. Nah, kategori kita bisa pilih di sini misalkan business or finance. Terus satu lagi bisa dipilih background atau tekstur. Nah, dua kategori itu. Nah, kita langsung pilih aja deh di sini. Satu business and finance. Nah, ini nanti ketik sendiri aja apa. Nah, ini di keywords ini itu ada suggestion juga. Nah, ini kita bisa pakai. Bisa juga ditambahkan. Ini tinggal di plus gini aja nih. Nah, tinggal di plus ini, otomatis keywords ini akan masuk. Jadi kalau mau nambah nggak apa-apa, asalkan masih related masih ini ya, masih sesuai ya gitu. Atau find more keyword juga bisa, kita cari misalkan kita cari banner, nanti kan akan muncul, nanti bisa di attach to select, dia akan masuk ke sini untuk tambahan keywordsnya. Nah, ini ada option release. Itu kalau release ini berfungsi kalau kita misalkan tracing gambar atau foto, tapi harus ada ininya, izin propertinya gitu. Misalkan kita mau tracing fotonya siapa ya, misalkan ya anak misalkan orang lain lah, anggaplah. Itu harus ada release, dan release-nya itu ada di sini, kita bisa download. Nanti ada berisi izin, tanda tangan, dan lain-lain, dan form list-nya itu harus diupload. Itu kalau jika kita menggunakan objek yang harus membutuhkan izin. Kemudian more option. Nah, ini sih sebenarnya lebih ke reference ya. Kita ya sama sih, kurang lebih sama. Atau foto juga, kalau misalkan kita upload foto itu juga harus ada izinnya. Itu rilisnya semua ada di sini. Nanti dia akan kayak satu library gitu. Dia akan misalkan ada yang diupload, ini referensinya ini, rilisnya ini gitu. Udah ada semua kalau objek modelnya sama gitu. Jadi udah ada library-nya itu. Shutterstock akan menyimpan itu. Kalau gambar seperti ini, desain seperti ini itu nggak akan membutuhkan release, karena ini nggak ada objek yang mengandung copyrights atau yang membutuhkan izin siapapun gitu. Nah, kira-kira cukup jelas ya. Ini tinggal disubmit aja, nanti tinggal nunggu. Ya tergantung berapa hari, kadang bisa cepat, kadang bisa lambat, tergantung reviewernya. Yang jelas setelah ini semua diisi, di judul, deskripsi, terus keyword sudah lengkap, tinggal di submit saja. Tinggal nunggu approve, ya alhamdulillah kalau cepat laku gitu ya. Ya kira-kira demikian sedikit tips dari saya untuk mengupload di Shutterstock. Oke, terima kasih. Iya, itu tadi step by step, mulai dari kita bikin artwork, terus di save ke EPS, kemudian di upload ke Shutterstock atau Microstock yang lain. Ya, kira-kira contohnya seperti itu. Oke, jika ada yang belum jelas, ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.